Bu Erma sudah siap? Bu Erma? Ya, sudah. Ya, silakan dimulai, Bu. Oke, selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian. Salam kenal. Saya dari RTTO, Erma. Mungkin selama ini kita email-emailan saja ya, baru kali ini ketemu. Seperti itu. Mohon izin saya akan men-sharing beberapa informasi mengenai track research yang mudah-mudahan dapat membantu mahasiswa memberikan pertimbangan dan tidak bingung pilih yang mana. Seperti itu ya. Saya coba share screen dulu. Suara saya apakah cukup jelas? Jelas Mbak Irma. Oke. Layarnya apakah sudah terlihat? Udah Mbak Irma. Oke. Sebentar, saya slideshow dulu ya. Sudah muncul ya? Oke. Baik. Sehari-harinya saya berkantor di Research and Technology Transfer, yaitu di kampus Anggrek, lantai 7. Seperti itu. Kami mengelola salah satu track, yaitu track research. Ya. Sebenarnya, coba saya open pertanyaan dulu ya. Kapan sih kita menjadi seorang peneliti? Ya, mungkin jawaban dari rekan-rekan mahasiswa bisa macam-macam. Cuma saya kasih jawaban contoh aja. Ketika kita menemui masalah, ya masalah itu bisa terjadi di sekitar kita juga. Ya, misalnya sehari-hari kita mau tidak mau itu kita sudah menjadi peneliti. Contohnya, misalnya rekan-rekan mahasiswa pasti ini kalau yang nggak pandemi pasti banyak yang anak kos ya. Nah, misalnya mama papa kasih uang bulanan 1 juta. Kok tiba-tiba kok minggu pertama udah habis ya, minggu kedua udah habis. Nah, kalian mulai bongkar-bongkar nih, habis beli apa aja sih kemarin? Seperti itu, mulai kumpulin struk-struknya. Oh, ternyata memang jajannya banyak, ternyata beli ini itu nggak terasa, ternyata duitnya mama papa udah habis aja baru seminggu pertama atau minggu kedua. Nah, itu kita otomatis sudah melakukan riset ya, untuk diri sendiri. Nah, kemudian contoh lain, tagihan listriknya kok naiknya tinggi banget ya bulan ini. Kayaknya saya nggak ngapa-ngapain deh, cuman pakai laptop aja seharian. Gitu. Nah, terus mulai deh diingat-ingat. Saya kemarin, nonton TV tiap hari ketiduran. Habis pegang laptop, capek, refreshing, sampai ketiduran semuanya nyala, lampu nyala. Nah, itu mulai deh bongkar-bongkar lagi. Kenapa? Nah, itu juga kalian sudah melakukan riset untuk diri sendiri. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas Ibu. Oke. Nah, selanjutnya track research ini apa sih? Track research adalah kolaborasi penelitian antara dosen dengan mahasiswa, di mana kalian akan terlibat langsung dalam penelitian untuk mengasah kemampuan dalam penelitian ilmiah. Ya, jadi nggak usah khawatir. Oh, saya belum punya topik nih, saya masih bingung. Saya nggak punya judulnya. Nah, nggak usah khawatir karena kalian di sini berperan sebagai junior researcher, ya tim peneliti. Jadi penelitiannya itu punya dosen, topiknya dari dosen. Ya kalian sebagai anggota. Ya jadi kalian tidak mencari topik ya, tidak mencari judul. Beda dengan skripsi. Kalau skripsi itu kan kalian yang mencari topik dan judulnya pun kalian yang menentukan. Dosennya membantu. Tapi kalau di track research ini penelitiannya adalah berasal dari dosen. Seperti itu. Nah, skill yang akan didapat apa saja? Skill yang akan didapat yaitu kemampuan untuk mencari informasi. Informasi ini bukan dari sosial media saja ya, tapi dari jurnal internasional atau artikel-artikel ilmiah yang mendukung topik penelitian kalian. Seperti itu. Kemudian dari review-review informasi-informasi tersebut, kalian review lagi mana sih artikel yang berhubungan dengan topik kalian. Kalian juga akan mempunyai scientific skill, yaitu karena kalian terus mendevelop melalui searching jurnal dan konsultasi dengan pembimbing kalian, kalian otomatis akan mendevelop knowledge yang kalian selama ini pelajari. Ya.
Oke, output-nya apa saja yang setelah kalian mengikuti track research? Di sini ada 2 output. Tangible output yaitu international article. Setelah kalian di akhir program enrichment kalian wajib membuat artikel, ya. Nanti dosen pembimbing kalian akan membimbing bagaimana cara menulis artikel ilmiah. Nah, kemudian training sertifikat. Ya, jadi selama pelaksanaan enrichment track ini kita ada mengadakan beberapa pelatihan, nah itu kalian dapat sertifikat. Kemudian sertifikat research track. Ya, kalau kalian sudah lulus track research, kalian akan dapat sertifikat juga. Oke, kemudian intangible output seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalian akan mempunyai searching skill, review skill, writing skill, kemudian kalian juga dapat mengembangkan network kalian. Misalnya kan kalian dalam satu semester ini jurusannya campur ya. Nanti di RTTO kita akan membuat WA group. Kalian bisa berdiskusi. Bukan hanya dengan yang satu jurusan, tapi kalian juga bisa berkenalan dengan jurusan lain ya untuk membangun network. Seperti itu. Nah, apa sih gunanya di masa depan? Nanti kerjaan saya apa sih kalau udah lulus kalau saya mengambil track research ini? Banyak ya teman-teman contohnya. Kalau misalnya di perusahaan kalian bisa menempati posisi-posisi yang berhubungan dengan data. Bisa sewaktu-waktu nanti mungkin atasan kalian, tolong dong kamu riset marketing, apa sih misalnya game yang saat ini paling disukai. Misalnya kalian sebar kuesioner, kemudian analisa seperti itu. Atau kalian juga bisa melanjutkan studi ke S2 bahkan S3 seperti itu, atau bisa berkarir sebagai peneliti. Ya, misalnya seperti yang di LIPI itu kan peneliti-peneliti semua tuh. Nah, lokasinya di mana nanti? Lokasinya bisa di BINUS atau eksternal atau recommended company. Nah, saat ini kita masih internal BINUS semua ya. Jadi kalian penelitian itu bersama dosen dari jurusan kalian sendiri. Saat ini kita masih adanya yang internal. Nah, dalam kondisi normal kalian itu bisa menggunakan BIHAP. Jadi ada satu ruangan yang khusus disediakan untuk anak-anak mahasiswa yang mengambil track riset seperti ini. Cuma kalau dalam semester depan ini kita masih saat ini kita masih online ya dari rumah semua. Nah, ini pertanyaan yang sering saya dapatkan dari mahasiswa. Kita ngapain aja sih nanti gitu ya. Nah, ini mungkin gambaran aja ya, seperti yang saya sampaikan bahwa kalian bisa berdiskusi mengenai topik penelitian dengan seat supervisor kalian. Ya, seat supervisor adalah dosen kalian dari prodi masing-masing ya. Nah, kemudian bisa menyaring-nyaring informasi, menganalisa, seperti itu, kemudian membuat laporan akhir. Nah, tentu saja ini secara teknisnya kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh seat supervisor sesuai dengan timeline yang diberikan. Misalnya, kalian harus mengumpulkan 50 artikel ilmiah dalam 2 minggu. Nah, itu salah satu contoh tugasnya. Kemudian diskusikan secara reguler, bisa setiap minggu ketemu seperti itu, sampai mana sih progres penelitian kalian. Logbook juga, logbook sama di BINUS Maya. Kemudian kalian akan mengisi weekly report. Weekly report ini untuk saya bisa memantau apakah enrichment track kalian itu berjalan. Intinya sih kalian ada masalah atau tidak, seperti itu. Kemudian kalian juga harus memperhatikan timeline ya dari SSC atau dari RTTO. Nah, ini adalah kontak-kontak yang nanti akan paling sering kalian berkomunikasi. Ya, dari program itu kalian akan membahas kurikulum dan akademik. Nah, ini ada diskusi learning plan, proposal, timeline seperti itu, progres dari penelitian kalian bersama-sama dengan seat supervisor. Ya, kemudian di RTTO kalian akan paling sering berhubungan dengan saya. Kemudian, nah di sini kalian bisa tanya segala informasi apa saja secara teknis melalui WA group seperti yang tadi sudah saya sampaikan.
Kemudian di student service jangan lupa di akhir itu kalian akan submit learning plan ya. Logbook juga di Binus Maya, kemudian laporan akhir juga di SSC. Kemudian jangan lupa perhatikan tanggal-tanggal yang pengumuman dari SSC. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan dari track research yang sudah berjalan. Kita pernah bekerja sama dengan Departemen Pertahanan ya. Nah, ini foto-foto kegiatannya. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di track research itu kita juga ada pelatihan-pelatihan yang dapat kalian ikuti seputar dengan skill dalam riset. Nah, dapat sertifikat juga. Oke. Nah, ini saya rangkum aja step-step kalian nanti dari awal sampai akhir. Saat ini kita mengikuti briefing enrichment program ya hari ini. Nah, kemudian setelah hari ini mendaftar di Binus Maya. Untuk tanggalnya nanti dari SSC ya. Nah, ini perlu saya tekankan juga bahwa untuk mendaftar track research bukan di RTTO ya. Jadi bukan email ke saya atau email ke Kak Risma. Ya, tapi tetap melalui Binus Maya dengan SSC. Nah, ini karena sering banget nih ada email yang nyasar. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar track research, itu boleh email ke saya. Tapi untuk pendaftaran, tetap ke Binus Maya. Nah, setelah kalian bergabung ke track research, setelah kalian di-approve oleh jurusan dan SSC, kalian akan datanya masuk ke RTTO. Kemudian kita akan invite briefing yang isinya itu kita sampaikan teknis, ketentuan prosedural, seperti itu. Nah, setelah mengikuti briefing dari RTTO, biasa kita akan adakan pre-departure briefing. Nah, biasanya kita sebutnya riset bootcamp. Di situ ada pengenalan-pengenalan, sekilas materi, ada game-game, seperti itu. Nah, ini mulai penelitian dengan dosen kalian. Ya, setelah itu terakhir mengumpulkan laporan akhir enrichment ke SSC dan laporan akhir penelitian ke RTTO. Jadi ini journey-nya kalian selama 1 semester ya. Nah, ini tim saya ada 2, yaitu saya dan Kak Risma. Ya, ini bisa dilihat PIC kontaknya. Dari riset track, saya kira itu kalau misalnya ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, silakan. Saya kembalikan ke Mbak Fitri, barangkali ada pertanyaan. Terima kasih Bu Risma. Teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Ada? Boleh raise hand dulu ya. Apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Bu Risma? Ini Bu Erma. Bu Risma iya, yang satunya. Ya, maaf Bu Erma. Gak apa-apa. Gimana teman-teman? Sudah jelas? Atau bingung? Bingung atau jelas? Untuk kontaknya boleh lihat kembali Kak. Oke, sebentar. Saya share lagi kontaknya ya. Sudah terlihat kontaknya? Sudah muncul. Ini sudah ditampilin ya untuk kontaknya, silakan dicatat. Oke. Nah, teman-teman jika tertarik dengan track research bisa menghubungi kontak yang ada di sini. Atau kalau misalnya teman-teman malu nih mau tanya di sini, untuk materi brief ini juga kita upload di Binus Maya di menu support download center enrichment program. Nanti boleh dibaca-baca lagi materinya. Setelah itu jika ada yang ingin ditanyakan boleh kontak ke PIC Track-nya ya. Sudah jelas semua, tidak ada pertanyaan untuk sesi Bu Erma. Sudah cukup ya teman-teman ya? Ya. Bu Baik, Erma, terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri dan rekan-rekan mahasiswa.